Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu penguji yang berkenan hadir pada seminar proposal saya pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2025. Yang terhormat, dosen penguji pertama Bapak Alwi, dosen penguji 2 Bapak Roses Mikael, dan dosen penguji 3 Ibu Harfiah. Izinkan saya, Sri Penitupa dengan NPM 2023 22201079 untuk memaparkan seminar proposal saya pada saat ini yang berjudul Pemodelan Headway Kendaraan Mikrolet pada Jalan Raya Brawijaya menggunakan simulasi mikroskopik PTV Visim. Yang pertama, latar belakang. Transportasi perkotaan sangat penting untuk aktivitas masyarakat. Namun, di Merauke, angkutan umum belum optimal. Mikrolet sebagai moda paratransit sering beroperasi tidak teratur dalam hal waktu keberangkatan dan interval antar kendaraan atau headway. Mikrolet di Jalan Brawijaya, Merauke, menghadapi masalah headway tidak teratur, menyebabkan ketidakpastian bagi penumpang dan memicu kemacetan. Untuk mengatasi masalah ini, menggunakan simulasi mikroskopik PTV Visim untuk memodelkan perilaku kendaraan dan mengidentifikasi solusi operasional yang efektif. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar strategis untuk peningkatan transportasi publik di Merauke, menciptakan sistem yang lebih responsif dan efisien. Identifikasi dan rumusan masalah. Ketidakteraturan headway. Pola headway mikrolet di Jalan Brawijaya yang tidak konsisten menyebabkan waktu tunggu penumpang tidak pasti dan penumpukan kendaraan. Yang kedua, kurangnya pengaturan. Karena belum ada kajian mendalam menggunakan simulasi untuk merefleksikan perilaku mikrolet secara mikro dan realistis. Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola headway mikrolet di Jalan Brawijaya, Merauke, dan dampaknya terhadap lalu lintas serta kualitas pelayanan angkutan umum saat ini. Selain itu, kami akan memodelkan headway mikrolet menggunakan PTV Visim untuk merancang skenario pengaturan yang lebih efektif dan efisien disesuaikan dengan kondisi lokal Merauke. Manfaat penelitian yang pertama, pengayaan ilmu pengetahuan. Memperkaya ilmu teknik transportasi, khususnya pemodelan headway para transit dengan simulasi mikroskopik. Yang kedua, rekomendasi kebijakan, memberikan informasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk pengaturan headway yang lebih terstruktur dan efisien. Dan yang ketiga, batasan analisis. Penelitian ini terbatas pada analisis dan pemodelan headway mikrolet di Jalan Brawijaya, Merauke, menggunakan PTV Visim. Landasan teori, headway, dan simulasi. Headway adalah waktu antar kedatangan dua kendaraan berturut-turut. Ketidakteraturan antar schedule dan aktual headway dapat menyebabkan penumpukan kendaraan dan menurunnya kualitas layanan simulasi. Simulasi mikroskopik lalu lintas seperti PTV Visim memungkinkan pemodelan perilaku kendaraan individual untuk merepresentasikan dinamika lalu lintas perkotaan secara realistis. Rumus headway yang digunakan yaitu HI sama dengan TI dikurang TI kurang 1. Keterangan HI yaitu headway kendaraan ke 1 atau detik, TI yaitu waktu kendaraan ke I melintasi titik pengamatan atau detik, TI dikurang 1, waktu kendaraan sebelumnya ke I ke 1 melintasi titik yang sama. Jenis headway, definisi dan dampak ketidakteraturan. Scheduled headway, schedule headway, definisi, headway yang direncanakan dalam jadwal operasi, dampak ketidakteraturannya, gangguan terhadap jadwal operasional, ketidaktepatan waktu layanan. Jenis headway aktual headway, definisinya yaitu headway yang terjadi nyata di lapangan, dan dampak ketidakteraturan yaitu penumpukan kendaraan atau peningkatan waktu tunggu penumpang.
Metode penelitian, lokasi, dan data. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan pendekatan simulasi mikroskopik. Lokasi di Jalan Brawijaya Merauke dipilih karena merupakan koridor penting angkutan umum dengan intensitas lalu lintas tinggi dan pola headway mikrolet yang tidak teratur. Titik pengamatan utama di depan SMP Negeri 2 Merauke karena strategis untuk mengamati aktivitas naik turun penumpang dan interaksi mikrolet merah hijau. Pengumpulan data lapangan dilakukan saat jam sibuk, pagi, siang, dan sore. Baik, sekian presentasi seminar saya pada saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu penguji, saya persilakan. Baik, terima kasih atas penelitian yang telah kamu presentasikan. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Untuk pertanyaan kedua, apa tujuan utama dalam penelitian ini? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pengumpulan data? Dalam penelitian saya, proses pengumpulan datanya itu dikumpulkan melalui survei lapangan menggunakan kamera, stopwatch, dan GPS tracker untuk mendapatkan data volume, jenis kendaraan, serta waktu headway aktual. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dalam penelitian ini? Tujuan saya mengambil penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memahami pola headway kendaraan para transit serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui simulasi PTV Visim agar dapat memberikan rekomendasi peningkatan kinerja layanan transportasi. Mungkin sekian jawaban dari saya, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin lanjut ke penguji yang lain ya. Baik, Pak. Ya, selamat malam Sri. Malam, Pak. Ingin bertanya mengapa lokasi penelitian dipilih di wilayah perbatasan? Dan yang kedua, mengapa alasan kamu menggunakan aplikasi PTV Visim? Baik, Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, alasan saya memilih lokasi di wilayah perbatasan karena wilayah perbatasan seperti Papua Selatan memiliki dinamika lalu lintas unik dengan dominasi para transit. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas di wilayah ini membutuhkan kajian transportasi yang responsif. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa saya menggunakan aplikasi PTV Visim dalam penelitian saya? Karena aplikasi PTV Visim mampu mensimulasikan pergerakan secara detail pada tingkat individu atau mikroskopis, memungkinkan analisis headway, kecepatan, dan delay yang realistis sesuai kondisi lapangan. Mungkin sekian jawaban dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin saya sharekan ke penguji 3. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya yang pertama itu, apa alasan kamu mengambil judul penelitian ini? Dan untuk pertanyaan kedua, standar apa saja yang kamu pakai dalam penelitian ini? Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, alasan saya memilih judul ini karena para transit memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Di wilayah perbatasan yang memiliki transportasi formal, pola headway yang tidak teratur perlu dianalisis untuk meningkatkan efisiensi dan keteraturan layanan. Penggunaan simulasi mikroskopik membantu memodelkan perilaku kendaraan secara detail dan realistis. Untuk pertanyaan yang kedua, standar-standar yang saya gunakan dalam penelitian ini,
Standar yang pertama yaitu standar pengumpulan data lalu lintas. Di sini saya menggunakan MKJI tahun 1997. Yang kedua, standar simulasi mikroskopis. Di sini saya menggunakan pedoman teknis penggunaan PTV Visim atau PTV Group 2021. Yang ketiga, standar analisis data. Saya menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2013. Dan yang keempat, standar keamanan dan etika penelitian lapangan. Saya menggunakan SNI nomor 9049 tahun 2021 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bidang transportasi jalan. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya, Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu dosen penguji ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup sekian ya untuk Baik, presentasinya malam ini. baik, Pak. Baik, sekian presentasi seminar saya pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu penguji yang berkenan hadir pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.